Ya, kami dari Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur selaku kuasa hukum dari Bumila Mahmuda, ya kami menunggu apa yang kami harapkan yang pernah kita sampaikan lewat press release ya beberapa hari lalu. Apabila saudari Lesti maupun saudara Bilar ini mau membuat press conference dan mengakui adanya kesalahan dalam penyampaian nikah sirihnya itu, kami tidak akan melanjutkan proses hukum. Namun apabila tidak ada, kami tetap akan melanjutkan hal tersebut. Alasannya kenapa sih, Pak? Karena dalam konteks ini kan masyarakat atau fan-nya atau haternya kan di dalam entertainment kan merasa terbohongi, adanya kebohongan publik pengakuan nikah sirihnya. Karena apa? Sudah lakukan nikah resmi, baru prosesi akad nikah ya, udah nikah secara resmi dicatat ke negara, baru ngomong kalau sudah nikah siri karena mendapat desakan warganet ya kan, terkait dengan maaf kita tidak dalam komentar dalam hal itu kehamilannya itu gitu loh. Sehingga kami nilai di situ ada celah kebohongan publiknya kan gitu loh, yang harus diedukasi kepada masyarakat maupun pasangan tersebut gitu. Yang dirugikan siapa? Kalau dalam hal ini yang dirugikan kan masyarakat, kan gitu. Dalam aturan mungkin kawan-kawan teman-teman pers kan tahu ada namanya Undang-Undang Penyiaran, ya kan? Undang-Undang Penyiaran yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, kan gitu. Semua yang berkaitan dengan penggunaan frekuensi publik ada dipertanggungjawabkan melalui undang-undang itu. Yang dipermasalahkan soal kehamilannya atau pernikahannya, Pak? Kalau kami tidak mempermasalahkan kehamilannya, kami lebih fokus mekanisme pencatatan pernikahannya, kan gitu. Karena gini, dalam salah satu sudut pandang calon ormas Islam yaitu melalui Banomnya Batsul Masail PWNU itu kan gini, seharusnya setelah nikah sirih itu cukup melakukan sidang isbat nikah yang melalui pengadilan agama. Setelah mendapatkan putusan sidang isbat nikah itu dibawa ke KUA, tidak perlu dilakukan ijab kabul kedua kalinya. Itu kalau hukum fikih itu kan multitafsir, ya kan gitu. Sah-sah saja ulamanya, tapi kita harus ingat ada namanya Fatwa MUI nomor 10 tahun 2008 kan gitu, bahwa nikah siri sudah sah. Tapi di situ tidak ditekankan nikah siri ijab kabul dua kali itu tidak ada. Ya kan gitu, di dalam Fatwa MUI kan sudah ada juga aturan-aturan terkait nikah siri sudah dianggap nikah sah. Kan gitu, tinggal nanti dicatatkan. Kenapa dimunculkan Fatwa MUI? Supaya untuk melindungi ibu dan anak ini dalam kekuatan hukum, sehingga wajib didaftarkan di KUA atau dicatatkan di negara. Alhamdulillahnya pembacaan putusan ya terhadap gugatan Gonogini yang diajukan oleh Mas Alif terhadap Mbak JJ. Jadi untuk putusannya sendiri, amarnya itu mengadili gugatan penggugat untuk mengabulkan gugatan penggugat itu untuk sebagian. Seperti itu. Baru kedua menyatakan satu unit rumah yang di Alekante Serpong, kedua satu unit apartemen di Gateway Pasteur Bandung, ketiga mengatakan satu unit mobil Honda, keempat menyatakan satu unit mobil Toyota sebagai harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Mas Alif memperoleh bagian 1/4, Mbak JJ 3/4. Seperti itu. Baru yang kelima itu menghukum tergugat itu untuk menyerahkan dengan cara menjual. Ternyata dalam putusan hari ini motor Harley tidak dinyatakan sebagai harta bersama. Jika kalah, saya akan tetap memperjuangkan hak saya dari hasil kerja keringat saya selama ini. Karena mantan suami saya sudah mendapatkan hak sepenuhnya secara profesional dari kerja keras saya selama ini. Yang hakim putuskan adalah 1/4 bagian untuk saya dan 3/4 bagian untuk pihak tergugat. Jadi mungkin ya belum puas ya dari pihak sana. Jadi mungkin saya hanya akan menunggu respon dari pihak tergugat.
Kemudian untuk masalah pelaporan ya saya terima aja, silahkan, itu kan hak setiap warga negara untuk melaporkan apapun. Terkait pelaporan atau pengaduan kita terkait AR dan UK ya, yang di Polres Bojonegoro saat ini masih berjalan kan gitu. Dalam hal ini kami dimintai tambahan saksi, yaitu 1 orang saksi lagi. Total yang saat ini sudah 2 saksi, tambah 1 saksi berarti 3. Di luar saksi dari kepolisian sendiri, dua anggota polisi. Kalau dari pihak kami yaitu kepala desa, ya kan, dan Ibu Suci, tetangga juga dan tetangga juga yang mengetahui. Ngomong ya, karena emang masih dalam proses semuanya, jadi doain aja. Saya nggak bisa banyak ngomong. Nanti juga kalau misalnya itu pasti dikasih tahu. Kalau saya sih kayaknya akan lanjut terus ke proses hukum ya, karena kayaknya ini biang dari dalang semuanya sih ini. Jadi saya rasa sekali-sekali harus dikasih pelajaran. Kalau orang tua KD otomatis kan saksi pelapor. Pelapor sekaligus saksi karena beliau yang jadi objek dari kedatangan AR dan UK itu. Kalau saat ini kan proses sudah kita serahkan ke kepolisian, ya kita ikuti proses hukum aja. Pelaporannya kemarin ada 310, 311 dan 315. Boleh apa coba? Penghinaan, pencemaran baik itu yang dilakukan. Ada penyerangan? Penyerangan harkat martabat seseorang kan gitu. Karena dalam konteks itu ada suatu norma bahasa yang tidak. Pertama, saya ingin meluruskan dulu ya, bahwa Pak Suwarna itu bukan panitia, tapi Pak Suwarna adalah calo, broker yang menyambungkan acara antara panitia dengan saya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa dari sejak awal Pak Suwarna itu tidak jujur dalam mengundang lokasi acara. Ini undangan dia kepada saya, dan ini saya diblokir. 26 September 2 titik, siang Masjid Besar Pangalengan, malam Masjid Cisewu Pangalengan Kiai. Jadi tidak ada undangan ke Garut. Ini chat yang pertama. Kedua, mungkin teman-teman pernah melihat saya buat video akan hadir insya Allah di Cisewu. Dia kirimkan spanduk ya tanpa ada alamat Garut, dan di sini dia tulis video kiainya buat meyakinkan mereka, kiai, buat warga Pangalengan Bandung, jangan lupa ya, hadirilah acara pengajian tablik akbar bersama saya Ustadz Solmed pada tanggal, tempat, jangan lupa datang, ada di brosur. Jadi dari awal dia sudah menyampaikan bahwa acara di Pangalengan Bandung bukan Garut. Berikutnya dia juga kirimkan, nah ini di Pangalengan, ini tanpa ada penjelasan, dan dia tulis semuanya di Kabupaten Bandung, Kecamatan Pangalengan Kiai. Nah ini yang harus saya luruskan pertama, bahwa panitia yang mengundang lewat Pak Suwarna
Ternyata sampai ke saya infonya bukan di Garut, tapi di Pangalengan. Nah, ini saya luruskan, dan Pak Suwarna itu bukan panitia, tapi dia adalah broker, calo untuk acara. Baik, karena dia tidak menyadari bahwa terlalu banyak kesalahan yang dia lakukan, ya, sehingga asik dia bicara, melontarkan ungkapan-ungkapan, tulisan-tulisan yang isinya pencemaran, fitnah, berita bohong, karangan. Ya, saya tentu sebagai warga negara Indonesia punya hak untuk melakukan pembelaan dan klarifikasi atas segala pernyataannya. Sehingga kemarin saat saya sudah sampaikan 2 kali 24 jam Anda melapor ke polisi, atau Anda minta maaf, atau saya akan laporkan tetap pada hari Selasa. Dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari saya tunggu. Tapi tidak ada iktikat baik dari Pak Suwarna dan Pak Tisna. Maka sesuai dengan janji saya, tanggal 5 kalau tidak salah ya, tanggal 5 Oktober, saya secara resmi mengadukan dan melaporkan persoalan ini ke Ditreskrimsus, ya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Nah, siapa yang saya adukan dan saya laporkan? 2 orang. Pertama Pak Suwarna, yang kedua Pak Tisna. Jadi saya hanya ingin menyampaikan, saya tidak ingin banyak membuat opini, saya tidak ingin banyak berdebat. Apa yang Pak Suwarna dan Pak Tisna sampaikan, silahkan saudara selesaikan saja di mata hukum di Polda Jawa Barat. Dan pasal yang kita kenakan semua rata-rata undang-undang. Nah, ini pasal yang pertama ya, undang-undang ITE, dari mulai pasal 27, kemudian pasal 36 dan pasal 51. Nah, itu ancamannya 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Nah, jadi ini resmi sudah saya laporkan, sudah saya adukan, sudah saya sampaikan beserta bukti-bukti yang saya miliki untuk diproses oleh kepolisian. Sementara itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.